Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, baiknya kita membaca doa dulu ya. Untuk Baik. kita boleh dibantu memimpin doa. Baik, siap ya teman-teman. Kita berdoa dalam hati dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Vita. Baik, gimana kabarnya nih anak-anak semuanya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, senang dengarnya. Gimana, perasaan lagi happy, moodnya lagi bagus, atau lagi biasa aja? Mood saya lagi jelek banget hari ini, Bu. Lagi jelek ya? Oke, coba kita ikut dulu nih layanan kali ini. Mungkin aja nanti setelah layanan ini berakhir, moodnya jadi lebih baik. Oke, Bu. Oke, jadi sekarang kita presensi dulu ya. Abdul, Vita, Hadir. oke, jadi hadir semua ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah, senang dengarnya. Sebelum kita mulai nih, Ibu ada game. Kalian mau main game dulu nggak? Ya, mau lah, Bu. Jadi gamenya itu game tepuk. Kalau saya bilang tepuk pagi, kalian tepuk sekali aja. Kalau saya bilang tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang tepuk sore, kalian tepuk 3 kali. Kalau tepuk malam, kalian sunyi. Pokoknya diem, oke? Oke, sekarang kita mulai ya mainnya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Oke, bagus. Berarti sudah fokus ya. Bisa kita mulai. Nah, anak-anak, sekarang hari ini kita akan melaksanakan salah satu dari layanan bimbingan konseling, yaitu layanan klasikal. Ada yang tahu nggak sih apa sih layanan klasikal itu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu kita. Oke, jadi layanan klasikal itu adalah termasuk dari layanan bimbingan konseling yang dirancang supaya konselor atau guru BK itu dapat berinteraksi secara langsung di dalam kelas dengan peserta didik atau konseling itu. Nah, oke, jadi dalam layanan bimbingan klasikal ini juga ada asas-asas yang harus dijunjung, yang harus diterapkan gitu ya. Ada beberapa asas, saya akan sebutkan 4. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Ini yang paling penting karena kalau nggak ada asas kesukarelaan, kalian yang datang ke sini tanpa ada kesukarelaan tuh, misalnya dengan terpaksa gitu, misalnya disuruh mamanya untuk tetap masuk hari ini. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, ini akan berdampak pada tujuan dari layanan yang akan diberikan hari ini. Jadi nanti nggak maksimal. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi maksudnya di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan informasi kepada kalian dan kalian harus siap menerima informasi tersebut. Dan apabila jika saya menjelaskan terdapat kekeliruan atau kekurangan informasi, kalian boleh mengajukan pendapat. Nanti kita akan diskusi sama-sama, oke? Dan yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Maksudnya di sini adalah kalian dan saya terutama itu berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan seputar informasi ataupun kejadian yang terjadi selama kelas berlangsung atau layanan berlangsung gitu. Nah, kecuali jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan perlu penanganan lebih lanjut, maka saya berhak untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Oke? Yang terakhir adalah asas kenormatifan. Maksudnya di sini adalah layanan yang diberikan atau layanan yang akan kita laksanakan hari ini itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sekarang kita akan bahas salah satu dari topik yang cukup menarik nih, apalagi untuk standar kalian nih, anak-anak SMA gitu kan. Kalian biasanya suka main apa? Oke, jadi misalnya kalian pasti ada nih dari kelas ini yang suka banget main game online
atau suka deh sama game online? Ya, saya sih Bu, saya biasanya main PUBG. Oh, PUBG ya. Oke, jadi kita akan bahas mengenai game online. Judul topiknya untuk hari ini adalah cerdas dalam bermain game online. Kenapa sih kita harus bahas topik ini? Yang tahu? Oh, nggak tahu sih Bu. Oke, jadi kita harus bahas topik ini supaya kita bisa memaksimalkan waktu kita dalam bermain game. Jadi maksudnya kalian gak akan kecanduan dalam bermain game kalau kalian memperhatikan dan menerapkan tips-tips yang akan dibahas hari ini. Oke? Mulai. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu ya pengertian game online. Apa sih game online itu? Jadi, game online adalah program permainan yang terhubung lewat jaringan yang bisa dimainkan kapanpun, dimanapun, dan secara bersamaan atau berkelompok, dan juga bisa individu gitu. Nah, macam-macam game online ini ada banyak ya. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama adalah berdasarkan tipe program. Jadi kalau tipe program ini ada yang berbasis web, ada juga yang harus di-download dulu gitu. Contohnya kalau kalian main Mobile Legend, nah itu kan harus di-download dulu. Dan kalau yang berbasis web itu contohnya kayak TypeZ, kalau kalian pernah main. Saya mainnya Free Bu. Free. Free Iya. Fire. Bukan, Free ada. Coba deh Ibu nanti main game Free. Oh iya kan? Iya. Oke, nanti saya cek. Terima kasih masukan Evita. Nah, kalau yang berbasis web itu mereka nggak perlu di-download, jadi kalian bisa mainkan di web langsung gitu. Kemudian juga ada yang berdasarkan jenis permainan. Ada yang game action, kemudian ada juga live simulation. Live simulation ini mungkin kayak Minecraft ya. Kayak kalian bangun rumah gitu kan, terus kalian nanti bisa bertani juga, atau kayak Cooking Mama, itu juga salah satu live simulation. Kemudian ada yang vehicle simulation. Vehicle simulation ini kayak misalnya Need for Speed ya, yang main balapan. Terus ada juga yang misalnya kalian main seolah-olah kalian lagi mengendarai bis, itu kan ada. Itu juga salah satu contohnya. Selanjutnya ada selanjutnya ada real time strategy, adalah jenis game online yang peperangan gitu. Jadi kalian itu diharuskan untuk menyusun strategi perang. Kemudian ada yang first person shooter, ini contohnya kayak Valorant, kalau main tembak-tembakan tuh, tapi point of view-nya atau sudut pandangnya dari orang pertama gitu. Yang terakhir ada role playing game atau RPG. Contohnya kayak mungkin kalian pernah main Sakura Simulation. Anak SMP dapet, anak SD itu main Bu. Oke, setelah kita tahu jenis-jenis dan pengertian dari game online, kita akan bahas seputar dampak dari game online. Jadi ternyata game online ini nggak hanya berdampak negatif aja. Jadi game online ini ada yang dampaknya positif, ada juga yang dampaknya negatif. Nah, yang dampaknya positif ini salah satu contoh, kita akan bahas beberapa sih. Yang pertama adalah mengembangkan daya pikir. Jadi kayak misalnya tadi salah satu game yang menyusun strategi juga bisa menstimulasi daya pikir kita. Nah, yang kedua adalah koordinasi mata dan tangan. Kenapa sih kok bisa koordinasi mata dan tangan? Contohnya ya, kayak kalau kalian lagi main Valorant deh contohnya, kan itu tembak-tembakan. Kalian mengarahkan mouse kemana dengan mata kalian fokus sama lawan. Nah, itu juga bisa meningkatkan koordinasi mata dan tangan kalian. Kemudian ada yang meningkatkan konsentrasi.
jelas ya kalau konsentrasi. Karena contohnya nih, kalau kalian lagi main game terus disuruh beli ke warung gitu, pasti kalian nggak mau karena lagi konsen kan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan membaca. Karena game online itu seringnya kalian lihat tuh ada instruksi-instruksinya, jadi kalian harus baca dulu, oh ini cara mainnya gimana gitu. Kemudian pengetahuan tentang komputer. Nah, pengetahuan tentang komputer. Jadi biasanya orang-orang yang suka game itu lama-kelamaan mereka juga akan tertarik sama perangkat-perangkat komputer secara tidak langsung, sebagian besar begitu. Kemudian kemampuan berbahasa Inggris. Emang bisa dong, karena beberapa game itu ada yang menyediakan bahasa Indonesia atau translate-nya juga, ada juga yang tidak. Nah, kalau yang tidak kan kalian secara nggak langsung nggak mau harus cari artinya kan. Nah, secara nggak langsung kalian belajar bahasa Inggris juga. Kemudian meningkatkan kemampuan mengetik. Kemampuan mengetik, contohnya kayak tadi yang saya bilang, game Type Z itu cara main gamenya kalian harus ketik kata-kata secara cepat, jadi itu nanti ada waktunya gitu, nanti kalian harus banyak-banyakan skor biasa gitu. Selanjutnya adalah memperoleh teman baru dan yang jelas ini, mengurangi stres. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi stres bisa reda saat kita bermain game. Tapi setiap orang punya caranya masing-masing ya. Jadi nggak semua orang bermain game. Selanjutnya kita akan bahas dampak negatif dari bermain game online. Yang pertama, jelas kecanduan game online. Jadi kalian lupa waktu atau jadi melalaikan kewajiban kalian, misalnya sholat, ibadah, atau makan gitu ya. Kemudian membuat diri jadi malas. Kenapa jadi malas? Ini berkaitan sama yang tadi kecanduan. Jadi biasanya kalau orang kecanduan, dia akan malas melakukan kegiatan lain, jadi maunya main game aja gitu. Terus juga bisa mempengaruhi kebugaran tubuh. Masih berkaitan dari yang malas tadi. Jadi kalau udah malas, kalian mau jadi di atas kursi main laptop aja gitu atau main komputer aja, itu nanti fungsi dari tubuh kalian bisa menurun, atau kadang postur tubuh kalian juga bisa berubah kan. Kemudian juga bisa mempengaruhi kerusakan mata atau syaraf kalau kalian terlalu sering. Selanjutnya juga bisa mempengaruhi sosial. Jadi orang-orang yang kecanduan bermain game online biasanya mereka jadi lebih introvert ya, maksudnya lebih tertutup gitu, nggak mau sharing kadang, atau nggak mau bersosialisasi dengan lingkungannya gitu. Nah, kan tadi kita sudah bahas nih, dampak positifnya adalah mengurangi stres. Ternyata dampak negatifnya adalah bisa membuat stres juga. Kenapa bisa membuat stres? Ini bisa membuat stres kalau kita terlalu sering kalah gitu ya misalnya. Gitu ya teman-teman. Jadi sekarang udah tahu nih bahwa kecanduan game online itu bisa menyebabkan
masalah-masalah yang lain, karena ini berkaitan sama kecanduan game online gitu. Nah sekarang ibu mau kasih tips supaya kalian ini gak kecanduan game online. Gimana sih caranya? Pertama, istirahat yang cukup. Ya, jadi tipsnya yang pertama adalah istirahat yang cukup. Jadi walaupun kalian suka main game, tetap harus butuh istirahat karena seusia kalian ini, masa pertumbuhan ini, istirahat itu sangat berpengaruh baik secara fisik maupun mental kalian gitu. Kemudian jaga tubuh tetap terhidrasi, artinya jangan lupa minum. Jangan malas minum. Kalian kalau lagi main, kalian bisa siapkan minuman di sekitar kalian gitu, biar mudah minumnya. Kemudian menjaga kebersihan. Kebersihan di sini selain kebersihan diri, juga kebersihan dari perangkat yang kalian gunakan. Jadi keyboardnya itu rutin dibersihkan. Kemudian jangan buang sampah di sekitar kalian, karena itu juga nanti berpengaruh sama perangkat komputer kalian biasanya. Itu ya. Selanjutnya adalah olahraga. Kalian bikin jadwal, misalnya dalam 1 minggu itu kalian main di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah berarti dari Senin sampai Kamis pilih mungkin 2 atau 3 hari di mana kalian bisa olahraga paginya atau sorenya. Mungkin sorenya kali ya, karena pagi kan kalian sekolah. Sorenya gitu, mungkin 15 sampai 30 menit cukup. Kemudian postur tubuh, kalian harus jaga postur tubuh kalian. Bermain game online itu biasanya memakan waktu lebih dari 1 jam kan. Kalian harus tetap jaga postur tubuh kalian supaya nggak bungkuk, supaya nggak berdampak gitu ke depannya sama kesehatan kalian. Yang terakhir adalah bermain bersama teman. Kenapa harus bersama teman? Karena tadi ya, salah satu dari dampak negatifnya adalah orang yang kecanduan game online jadi malas untuk berinteraksi atau bersosialisasi. Maka dari itu, kalau bermain bersama teman, kalian nanti ada teman buat ngobrol gitu. Oke, jadi materinya sudah saya sampaikan. Sekarang saya minta kalian untuk bikin kelompok kecil. Bisa dibagi mungkin 2 kelompok kali ya, 2 kelompok kecil. Dan silakan berdiskusi mengenai penyebab kecanduan game online, cara mencegahnya, dan cara mengatasinya jika sudah kecanduan game online. Jadi 3 itu ya. Atau kita bikin 3 kelompok aja. 3 kelompok deh ya, supaya pas satu gitu, satu materi. Jadi kelompok pertama nanti membahas tentang penyebab kecanduan game online. Kelompok kedua membahas tentang cara mencegah kecanduan game online. Dan kelompok 3 tentang cara mengatasi kecanduan game online. Oke, saya berikan waktu 5 menit, silakan kalian browsing. Setelah itu nanti setiap peserta didik, setiap anggota kelompok itu nanti menjadi ketua kelompok ya. Kalian kemudian nanti bertukar tempat gitu. Jadi kelompok 1 ketua kelompoknya pindah ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1 gitu ya, paham? Pindah dan nanti kalian diskusikan hasil dari diskusi kelompok asal kalian gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang ya. Baik. Oke, setelah kalian diskusi tadi, berbagi diskusi sama teman-temannya juga, sama kelompok lain,
Dan setelah kalian presentasi tadi itu luar biasa, bagus sekali. Kita sudah sampai di menjelang akhir dari pertemuan kita hari ini. Saya mau tanya, ada nggak sih yang bisa kasih kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Saya mau tahu sejauh mana informasi tadi itu berguna untuk kalian. Ya, kalau yang dari saya tangkap tadi Bu, sebenarnya masalah utamanya adalah dari bermain game kecanduan. Kalau misalnya kita udah kecanduan, pasti dampaknya udah jadi malas. Terus kebugaran tubuhnya jadi berkurang karena malas, jadinya kita malas keluar juga. Apalagi kena panas kan malas banget Bu. Terus udah gitu kalau misalnya lagi ada kumpul keluarga, jujur ya saya pribadi sih lebih suka di dalam kamar aja terus sambil main handphone. Terus dan harusnya kan kalau kita main terus-terusan dan terlalu kompetitif dalam game itu jadinya kita kalah terus, jadinya stres juga sih Bu. Bagus sekali Vita, terima kasih untuk pendapatnya. Oke. Jadi kalian sudah paham dengan yang tadi disampaikan. Saya akan lagi nih sejauh mana persiapan, tapi ini nanti diisi aja, dikumpulkan. Mungkin istirahat pertama atau nanti saya masuk lagi ke kelas kalian hanya untuk mengumpulkan angketnya ya. Saya bagikan ya. Oke, kalau begitu alhamdulillah kita sekarang sudah menyelesaikan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa berguna untuk kalian, bisa diterapkan juga. Dan semoga ini juga berguna untuk saya pribadi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti layanan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.